Kali ini kita sedang berada di alun-alun Kawali. Jadi di Kawali ini ada sebuah situs yang merupakan peninggalan Kerajaan Galuh. Namanya Situs Astana Gede Kawali. Astana Gede Kawali adalah salah satu situs tinggalan Kerajaan Galuh yang memiliki nilai historis yang tinggi. Situs ini merupakan sebuah kabuyutan Kerajaan Galuh yang juga digunakan sebagai pusat ritual pada masa pemerintahan Prabu Niskala Wastukencana. Pada masa itu pula, Astana Gede Kawali berstatus sebagai pusat politik Kerajaan Galuh. Oh iya, untuk teman-teman yang belum tahu apa itu kabuyutan, kabuyutan adalah tempat suci dan tempat mempelajari ilmu keagamaan. Istilah kabuyutan sendiri sudah dikenal oleh masyarakat Tatar Sunda sejak abad ke-11 Masehi. Dan kita sudah sampai di situs Astana Gede Kawali. Situs ini berada di Dusun Indrayasa, Desa Kawali, Kecamatan Kawali, Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat. Situs Astana Gede berada di kaki Gunung Sawal, pada area hutan lindung seluas 5 hektar. Hutannya ditumbuhi berbagai jenis pohon. Dari temuan arkeologi di situs Astana Gede, banyak tinggalan budaya di situs Astana Gede yang merupakan kawasan campuran, yang merupakan berasal dari periode prasejarah, masa klasik, dan periode Islam. Dari periode prasejarah ditandai dengan temuan punden berundak, tumpang batu menhir, dan yoni. Dan dari zaman klasik ditandai dengan adanya prasasti, dan masa Islam ditandai dengan adanya makam kuno. Saat masuk ke Astana Gede Kawali, kamu akan dikenakan tiket sebesar Rp3.000 per orang. Di situs Astana Gede kita tidak bertemu dengan pemandu atau kuncen. Jadi kita diminta untuk masuk dan lihat-lihat sendiri peninggalan sejarah ini. Dalam kosmologi masyarakat Galuh, situs Astana Gede merupakan situs para buyut. Artinya, sebelum masa kekuasaan Prabu Niskala Wastukencana, situs ini merupakan kabuyutan penting bagi Kerajaan Galuh. Disinilah para resi atau pendeta bertapa dan menyebarkan ilmu atau falsafah kehidupan, termasuk mendidik calon pemegang tahta Kerajaan Galuh. Situs pertama yang kita temui di sini adalah situs Batu Pangentengan. Batu ini adalah tinggalan budaya yang merupakan batu tegak yang diyakini memiliki keterkaitan dengan Prabu Maharaja dan Dyah Pitaloka. Masyarakat meyakini bahwa Batu Pangentengan merupakan bekas Dyah Pitaloka berjemur atau berdandan, dan air yang berada di bawah tinggalan budaya berfungsi sebagai cermin. Jadi Batu Pangentengan ini adalah menhir yang memiliki batu lumpang atau batu penampung air. Prasasti ini memiliki fungsi fisik sebagai tempat penyimpanan abu jenazah Putri Dyah Pitaloka, kakak Prabu Niskala Wastukencana. Ada mitos di masyarakat setempat bahwa barang siapa wanita atau laki-laki yang sulit mendapatkan jodoh, maka dengan cara ngenteng atau berkaca di tempat ini akan mendapatkan jodoh dengan mudah. Di sekitar Batu Pangentengan juga banyak sekali makam-makam. Selain itu, di situs Astana Gede Kawali ada 11 makam yang bercirikan Islam. Hal ini membuktikan bahwa agama Islam telah mulai berkembang di Kerajaan Kawali dan dianggap sebagai cikal bakal penyebaran agama Islam di Tatar Galuh. Situs selanjutnya adalah Batu Panyandungan. Batu Panyandungan adalah prasasti dengan tinggi 120 cm. Dalam batu tersebut tertulis Sang Hyang Lingga Hyang, yang artinya Sang Hyang yang telah menghilang. Batu ini adalah tempat disimpannya abu jenazah Prabu Linggabuana atau Prabu Wangi, yang jenazahnya dikremasi dan abunya dikubur di bawah Batu Panyandungan ini. Prabu Wangi sendiri adalah ayah dari Prabu Niskala Wastukencana, yang gugur pada peristiwa Perang Bubat. Selanjutnya Batu Panyandaan. Batu Panyandaan ini adalah pasangan dari Batu Panyandungan, yang mana Batu Panyandaan ini adalah tempat dikuburkannya abu jenazah Ibu Prabu Niskala Wastukencana, yang bernama Prameswari Prabu Linggabuana. Ada mitos yang beredar di masyarakat sekitar,
Jika ada perempuan yang ingin proses lahirannya lancar, wanita yang sakit ingin segera sembuh, dan wanita yang mandul ingin punya anak, harus bersandar di batu tersebut selama 40 hari. Kemudian kita akan menuju ke situs makam Pangeran Utsman. Pangeran Utsman adalah tokoh yang dianggap sebagai wali, karena merupakan orang yang pertama kali memperkenalkan agama Islam ke dalam kerajaan Kawali. Makam Pangeran Utsman dibuat dengan ukuran panjang 5 meter. Hal ini dijadikan sebagai bentuk penghormatan kepada Pangeran Utsman, karena memiliki jasa besar sebagai penyebar agama Islam di Kawali. Makam yang besar ini juga diduga merupakan alasan disebutnya kompleks peninggalan kerajaan Kawali yang semula bernama Sanghyang Linggahyang menjadi Astana Gede atau makam yang besar. Pangeran Utsman menguasai Galuh dari tahun 1643 Masehi. Pangeran Utsman sendiri merupakan keturunan kerabat Cirebon yang menikah dengan salah satu putri Pangeran Mahadikusuma. Pangeran Utsman sendirilah yang mempunyai ide agar tempat pemujaan Hindu yaitu situs Kawali dijadikan sebuah pemakaman. Setelah Galuh Kawali ditaklukkan oleh Cirebon dan Prabu Jayadiningrat kalah oleh pemerintahan Cirebon, kerajaan Galuh pindah ke Galuh Salawe yang ada di Cimaragas. Prabu Jayadiningrat sendiri adalah Raja Galuh Kawali terakhir yang beragama Hindu. Situs makam berikutnya adalah Dalem Adipati Singacala yang memerintah di Kawali tahun 1643 sampai 1718 Masehi. Beliau merupakan putra Adi Dampal, cicit dari Pangeran Bangsit. Adipati Singacala menjadi menantu Pangeran Utsman karena menikah dengan Nyi Anjung Sari, putri dari Pangeran Utsman. Pada masa pemerintahan Adipati Singacala, Kawali merupakan bagian dari wilayah Kesultanan Cirebon. Dalam menyebarkan Islam di Kawali, Adipati Singacala menyebarkan agama Islam dengan melalui saluran perdagangan. Dengan dibangunnya sasak jembatan Sundawa atau Sunda Jawa sebagai penghubung jalur perdagangan wilayah Kawali dan Cirebon. Makam Adipati Singacala adalah salah satu makam yang sering diziarahi oleh para pengunjung. Yang menziarahi bukan hanya orang Kawali saja, tetapi dari luar Pulau Jawa pun datang ke sini untuk ziarah ke makam Adipati Singacala. Situs selanjutnya adalah Batu Tapak. Batu ini digunakan oleh Prabu Niskala Wastukencana untuk bertafakur. Bentuk satu tangan kiri dan sepasang kaki di atas batu itu menandakan bahwa saat bertafakur, Prabu Niskala berada dalam posisi jongkok, dengan tangan kanan disimpan di dagu dan tangan kiri ditekankan ke batu. Dan kotak-kotak pada batu tersebut melambangkan 5 panca indera manusia. 9 segi 4 ke samping diartikan sebagai lubang dalam tubuh manusia. Tetapi ada juga yang mengatakan bahwa batu tersebut merupakan kalender yang dibuat oleh Prabu Niskala untuk menentukan hari baik. Tangan dan kaki tersebut melambangkan kekuasaan. Kita lanjutkan ke Batu Palinggih. Batu ini merupakan salah satu artefak yang terdapat di Astana Gede Kawali. Disebut juga sebagai meja Surawisesa. Meja Surawisesa ini juga dikenal dengan Batu Palinggih. Batu Palinggih ini sering juga disebut masyarakat sebagai batu kursi karena bentuknya yang mirip dengan kursi. Singkatnya, artefak ini memiliki beberapa panggilan, yaitu meja Surawisesa, Batu Palinggih, Batu Pamuruyan, dan Batu Kursi. Kemudian kita menuju ke Prasasti 6. Prasasti ini ditemukan pada tanggal 3 Oktober 1955 oleh Bapak Sopar yang bertugas sebagai pembersih dan penjaga lingkungan Astana Kawali. Dalam prasasti tersebut ditemukan teks yang artinya ini peninggalan dari orang berilmu, semoga ada yang menghuni kota ini, jangan banyak tingkah atau berjudi, bisa celaka. Ada pendapat lain yang mengatakan bahwa makna dari prasasti itu adalah inilah amanat dari mendiang yang telah sempurna. Bagi siapapun yang tinggal di negeri ini, jangan serakah karena akan menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan atau kemiskinan. Tidak jauh dari prasasti ini juga ada prasasti kedua.
Dalam prasasti ini dituliskan huruf dan bahasa Sunda kuno, yang artinya, semoga ada yang menghuni dayeuh Kawali ini, yang melaksanakan kemakmuran dan keadilan agar unggul dalam perang. Dan ini adalah prasasti pertama. Dalam prasasti ini tertulis, inilah tanda bekas beliau yang mulia, Prabu Raja Wastu yang berkuasa di kota Kawali, yang memperindah Kedaton Surawisesa, yang membuat parit di sekeliling ibu kota, yang memakmurkan seluruh desa. Semoga ada penerus yang melaksanakan berbuat kebajikan, agar lama jaya di dunia. Berdasarkan prasasti ini, dapat diketahui bahwa Prabu Niskala Wastukencana memindahkan ibu kota kerajaan dari Karangkamulian ke Kawali di Ciamis Utara. Situs selanjutnya adalah alun-alun Surawisesa. Saat akan menuju ke alun-alun Surawisesa, kita akan mendapati ada pintu gerbang yang terbuat dari bambu. Dan inilah alun-alun Surawisesa. Tempatnya tidak begitu luas, hanya sebidang kecil tanah yang ditinggikan. Kalau zaman dahulu mungkin alun-alun ini lebih besar daripada sekarang. Selanjutnya situs Cikawali. Cikawali adalah situs mata air keramat. Cikawali dari cerita rakyat Cihuanara. Kawali berasal dari kata kuali yang ditendang oleh Arya Kebondan setelah menguji kesaktian Ajar Sukaresi yang dianggap salah menebak perut kedua orang istrinya, yaitu Dewi Naganingrum dan Dewi Pangreyep, yang disuruh pura-pura hamil dengan menempatkan kuali di perutnya. Kuali tersebut jatuh sampai mendarat di Cikawali. Cikawali sendiri memang bentuknya seperti kuali atau kancah. Setiap lebaran, tempat ini banyak diziarahi oleh warga. Para pengunjung biasanya melempar koin ke dalam Cikawali. Cikawali sekarang memang bentuknya sudah tidak seperti yang dulu lagi karena sudah ditata oleh pemerintah kota Kawali. Cikawali juga dipercaya sebagai tempat mandinya Ratu Dyah Pitaloka. Kawali menjadi pusat kerajaan Sunda Galuh mulai dari Prabu Aji Gunalinggawisesa tahun 1333 sampai 1340 Masehi sampai Prabu Jayadiningrat tahun 1501 sampai tahun 1528 Masehi. Prasasti di situs Astana Gede pertama kali ditemukan oleh Letnan Gubernur Jenderal Inggris yang bernama Thomas Stanford Raffles pada tahun 1817. Situs Astana Gede ini merupakan tempat bersejarah yang penting bagi orang Ciamis karena berisi peninggalan sejarah nenek moyang orang-orang Ciamis. Jadi setidaknya kalau kamu orang Ciamis harus tahu sejarah dari situs Astana Gede ini. Kalau kita tahu tempat ini sangat penting, kita akan bisa terus menjaga tempat ini dan menjaga peradaban nenek moyang kita. Inilah cerita sejarah kita di situs Astana Gede Kawali. Mohon maaf apabila ada sejarah yang kurang tepat. Setelah kita keliling situs Astana Gede, waktunya jajan-jajan. Kita jajan es doger sama cilok. Jadi di depan Astana Gede ini ada lapang yang digunakan untuk latihan bola anak-anak Kawali. Jadi di depan Astana Gede juga banyak pedagang makanan. Sekalian liburan ke Astana Gede Kawali, kamu juga bisa kulineran kecil-kecilan di sini. Sampai di sini dulu cerita kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.